Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam iman, Islam, ihsan, sehingga kita tetap terus menambah kebaikan-kebaikan walaupun sekecil apapun itu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran matematika peminatan kelas 12 MIA, sebelumnya mari kita berdoa membaca Salatun Nahdlatain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahratal watani wa nahratal banati bi furu'ihima ila yaumiddin وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وعليكنا بالصالحين اللهم استر عيب شيخ عني ولا تذهب بركة علمه مني اللهم استر عيب شيخ عني ولا تذهب بركة علمه مني اللهم استر عيب شيخ عني ولا تذهب بركة علمه مني Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya anak-anakku yang dirahmati Allah, kita lanjut pembelajaran kita, tapi sebelumnya silakan kalian subscribe, like dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran dari Pak Guru langsung. Akan ada pemberitahuan langsung ke Android kalian kalau sudah subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Baik anak-anakku, bahwa pada hari ini kita akan mempelajari limit fungsi trigonometri. Sebagaimana yang pernah Pak Guru sampaikan minggu lalu, bahwa limit itu diilustrasikan seperti seorang pembalap yang hampir sampai finish. Tapi sebelum mencapai finish, dia tergelincir motornya. Sehingga hampir-hampir atau akan mendekati garis finish, sehingga dia mendapatkan juara, tapi tidak, karena duluan tergelincir hampir saja atau mendekati garis finish, sehingga disalip sama temannya di belakang, sehingga dia, itulah limit hampir mendekati. Ya, tujuan pembelajaran kita, apa sih tujuan kita mempelajari limit fungsi trigonometri? Yang pertama,
kalian akan bisa menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri dan limit di ketahinggaan fungsi aljabar. Nah, insya Allah kalian akan bisa. Selanjutnya, kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Ya, yang ketiga, kalian akan mampu menerapkan limit fungsi trigonometri dalam pemecahan masalah. Yang keempat, kalian siswa-siswi bisa mengilustrasikan dengan gambar konsep limit fungsi trigonometri dan limit di ketahinggaan fungsi aljabar secara geometri. Yang kelima, kalian bisa menggunakan limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri dalam pemecahan masalah. Nah, itulah tujuan jika kalian sudah mempelajarinya. Insya Allah semuanya akan bisa tercapai. Apa itu limit? Limit itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti mendekati, hampir. Nah, jika X mendekati 0, artinya nilai X itu hanya mendekati 0, tetapi tidak pernah bernilai 0. Dia tidak pernah nilainya sama dengan 0, hanya mendekati saja. Dia nempel aja, dia mendekati seperti kalian mendekati temannya, tidak pernah sama kalian dengan temannya itu. Hanya mendekati, tidak pernah sama bentuk kalian, hanya mendekati saja. Nah, limit fungsi trigonometri fx untuk x mendekati suatu sudut tertentu A adalah nilai fungsi fx untuk x mendekati A, baik dari kiri maupun dari kanan, dan ditulis sebagai berikut. Nah, ini tulis. Nah, cara membacanya. Limit fungsi trigonometri fx. Nah, limit fungsi trigonometri fx untuk x mendekati suatu sudut tertentu A. Untuk x mendekati A, gitu ya. Fungsi limit trigonometri fx untuk x mendekati A sama dengan L. L ini adalah hasilnya. Nah, hasilnya nilai fungsi. Nah, ini adalah nilai fungsi fx. Nah, L ini nilai fungsi fx untuk x mendekati A. Itu L. A itu besar sudut dalam radian. Sudah paham? Nah, cara membacanya, limit fungsi trigonometri fx untuk x mendekati A. Nah, gitu aja. Nah, fungsi fx atau fungsi fx untuk x mendekati A sama dengan L. L ini adalah nilainya atau hasilnya. Nah, selanjutnya adapun secara umum rumus-rumus limit fungsi trigonometri dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, secara umum rumus-rumus limit fungsi trigonometri dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, yang pertama limit. Nah, yang pertama fungsi sin mx per nx untuk x mendekati 0. Maka nanti sama dengan hasilnya m per n. Maka koefisiennya inilah jadi hasilnya. Jadi variabelnya ini didiamkan aja. Ambil aja koefisiennya saja. Contoh, fungsi sin 5x per 2x untuk x mendekati 0 sama dengan 5 per 2. 5 sama 2. 5 per 2. Ini hasilnya.
Tidak perlu kalian cari-cari yang lain. Nah, itu hasilnya. Nah, Pak Guru tuliskan. Jadinya inilah hasilnya. Ini hasilnya tuh. Yang ini koefisiennya yang ini. Duanya ini. Mudah kan? Tidak sulit. Ini secara umum ya, jadinya perlu kalian harus bisa sering-sering membukanya supaya diingat apanya, rumus-rumus limit fungsi trigonometri. Nah, yang selanjutnya yang kedua, nilai fungsi nx per sin mx untuk x mendekati 0 sama dengan n per m. Nih n-nya, ini m-nya, ambil aja koefisiennya saja gitu. Contohnya 3 fungsi 3x per sin 7x untuk x mendekati 0 sama dengan 3 per 7. Nih koefisiennya aja diambil 37. Pak Guru berikan tanda supaya diingat. 3-nya ini, 7-nya ini. Nah, kalau gini soalnya tinggal ditulis saja koefisiennya, tidak perlu cari-cari yang lain, tidak perlu menghitung-hitung lama-lama. Tapi kalau bisa disederhanakan, ya disederhanakan. Kalau misalkan nanti 4 per 2, ya sederhanakan. 4 bagi 2 berapa sama dengan 2, ya. Seperti itu. Ya, yang selanjutnya yang ketiga. Nah, limit fungsi nx per tangen mx untuk x mendekati 0 sama dengan n per m. Tuh, koefisiennya aja diambil. Tidak jauh dengan yang di atas, koefisiennya aja. Ini sin, ini tangen. Nah, fungsi trigonometrinya aja, tapi yang diambil sama. Itu koefisiennya aja, tuh keluar. Nah, 4x per tangen 9x. Ambil koefisiennya. Contohnya ini 4 per 9. Tuh, 4 per, mudah kan? Nah, kalau yang gini-gini senang kali ya. Udah, nanti dikasih untuk pengembangannya bingung. Nah, insya Allah mudah ya kalau sudah kita belajar dasarnya. Ini dasar-dasarnya, kalau sudah kalian pelajari dasarnya insya Allah bisa. Nggak usah bilang sulit-sulit gitu ya. Udah kalau kalian belajar. Hanya ini ditulis, dicatat. Catat di buku khusus matematikanya peminatan kelas 12. Ya, selanjutnya fungsi tangen mx per nx untuk x mendekati 0 sama dengan m per n. Tuh kan. Nah, koefisiennya aja diambil. Contoh, tangen 3x per 2x untuk x mendekati 0 sama dengan 3 per 2. 3 per 2. Tuh. Sama dengan di atas. 3, 2. Ini supaya cepat aja, langkah cepat saja. Ambil koefisiennya, sudah selesai. Pengembangannya nanti ya. Pelajarin. Ya, yang kelima, untuk rumus-rumus limitnya, fungsi terdapat ditulis ini secara umum ya. Nah, ini yang kelima, sin. Nah, ini sin mx per sin nx. Nah, berarti koefisiennya yang berbeda, tapi fungsi trigonometrinya sama-sama dengan sin. Baik yang penyebutnya maupun yang pembilangnya. Mana dia? Nah, ini penyebutnya, ini pembilangnya. Sama, tapi trigonometrinya yang sama, ini fungsi sin sama sin. Yang diambil ya sama, koefisiennya aja diambil. Contohnya, nah, fungsi sin 8x per sin
7x. Untuk x mendekati 0 sama dengan 8/7. Tuh. Hanya itu aja. Tuh, 8 sama 7. Ya. Nggak sulit kan? Yang keenam, ini tangan. Nah, tangan-tangan sekarang, tangan-tangan. Nah, penyebutnya tangan, pembilangan tangan. Nah, koefisiennya m, n, variabelnya x. Nah, ambil aja koefisiennya m, n. Nah, contohnya fungsi tangan 6x per tangan 11x untuk x mendekati 0 sama dengan 6/11 tuh kan. Ini aja koefisiennya aja yang diambil. Ya, koefisiennya tidak jauh sama dari intinya ingat saja. Nah, yang selanjutnya yang ketujuh, rumus secara umumnya limit fungsi kursor. Fungsi sin mx per tangan nx. Nah, ini sin per tangan. Nggak dia apa-apa ya. Sama aja koefisiennya aja diambil m per n. Nah, contoh fungsi sin 13x per tangan 17x untuk x mendekati 0 sama dengan 13/17. Ya. Yang gini-gini senang kalian ya, cepat-cepat jadinya, tidak perlu oret-oret lama-lamanya. Memang senang kita yang pintas-pintas itu. Jadi orang kaya pintas juga senang semua orang. Tidak perlu berusaha langsung kaya. Tidak perlu berusaha langsung jadi presiden. Senang semua orang. Semua orang rata-rata mau kalau tanpa usaha langsung jadi. Kan? Tidak perlu berusaha langsung jadi apa yang kita inginkan langsung jadi. Kun fayakun. Itu senang orang. Yang nomor yang terakhir secara umum rumus-rumus limit fungsi trigonometri. Yang terakhir fungsi tangan mx per sin nx sama m per n. Tuh kan, m per n. Koefisiennya aja. Contohnya, fungsi tangan 5x per sin 7x untuk x mendekati 0 sama dengan 5/7. Langsung aja diambil koefisiennya aja. Nah, semuanya ini harus kalian ingat. Sin sama tangan saja. Posnya nanti berbeda. Ya. Nah, inilah ada 8 secara umum. Ada 8 secara umum rumus-rumus limit fungsi trigonometri. Silakan ini kalian tulis. Kalau ada pertanyaan di kolom komentar, ditulis pertanyaannya atau di grup, di WA grup, silakan kirim pertanyaannya. Ya, anak-anakku tetap semangat belajar, jangan males-males abot-abot ya. Walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi semangat belajar, jangan mundur, tetap semangat ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu karena sudah banyak vaksin yang sudah didatangkan ke Indonesia, tapi perlu uji klinis dulu. Semoga cepat selesai uji klinisnya dan bisa untuk sebagai kekebalan tubuh
kekebalan tubuh kita vaksin supaya kebal dengan virus corona tersebut. Semoga kita dijauhkan dari semua bala bahaya, tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kalian tetap belajar walaupun di rumah. Jangan kalian bermainnya saja ya. Bisa tidak ada kuota kalian sekarang, bisa tanda bintang. Nanti kapan-kapan bisa kalian tonton waktu punya kuota dimanapun kalian bisa menontonnya, mengulanginya pelajarannya. Tapi ditulis juga ya sebagai ikatan, diikat. Menulis itu sebagai ikatan ilmu itu. Tapi sebenarnya ilmu itu sudur wala sutur. Tapi itu sebagai ikatan aja. Kalau kita lupa bisa kita ingat-ingat. Ya. Yaitu ingat tetap ditulis. Jangan tidak ditulis ya. Untuk sebagai yang sebagai untuk kenang-kenangan kalian. Saat BDRO ternyata saya pernah belajar dulu secara daring dari rumah. Ini loh, ini hasil saya saat BDR. Ada kenang-kenangan BDR kalian. Ya, ada yang akan kalian ceritakan nantinya. Ya, semangat. Nah, untuk insya Allah minggu berikutnya kita akan menentukan nilai limit fungsi trigonometri, atau nanti Pak Guru lanjutkan contoh-contoh yang tadi. Untuk pengembangannya nanti kita lihat. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap Pak Guru bisa membuat video-video untuk kalian. Semoga bermanfaat ya. Kita akhiri. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap jaga kesehatan kalian. Stay at home, tetap diam di rumah. Kalau tidak ada keperluan kalian keluar-luar, yang penting-penting lebih baik diam di rumah. Kalau keluar rumah gunakan masker kalian. Semangat belajar di segala keadaan. Oke, kita akhiri dengan sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Inovasi, kreatif dan berprestasi.